Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian di seluruh Indonesia, terutama anak cucu Aki, para PLKB, P3K, TPK, ya, pokoknya semuanya. Hari ini Aki berada di Kota Batu, yaitu di Hotel Jam-Jam. Aki ketemu pejabat-pejabat Kota Batu dan Jawa Timur. Yang pertama Ibu Puji. Iya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bapak. Oh, Ibu sekarang pegang apa? Ketua Tim Kerja Pelaporan Statistik. Ketua Tim Kerja Pelaporan. Dulu zaman Aki nggak ada tim-timan. Iya. Kepala bidang, kepala seksi gitu. Kalau sekarang saya fungsional, Pak. Pak Fungsional Sugianto. analis kebijakan Anak kemudian di DP3 P2KB Kota Batu. di Kota Batu. Bu, kita kan sudah berapa tahun melaksanakan program KB ini ya? 56 tahun. Dan ini terpanjang. Karena pertama kita membentuk LKBN, Lembaga Keluarga Berencana Nasional, dipimpin Pak Idam Holik. Kemudian jadi BKKBN, dipimpin Pak Suharjono sebenarnya. Kalau penurunan tetap kan? Tetap. Tetap aja. Dari dulu sampai sekarang jangan rubah. Iya. Apa itu? PR kan? Iya, selalu. Nah, kita kan punya desain kependudukan. 2020 PTS, Iya. penduduk tubuh seimbang. 2050 PTP, penduduk tanpa pertumbuhan. Nah, sekarang bagaimana kondisi Jawa Timur tentang kependudukannya? Ini dari saya dulu, Bapak. Ya, silakan. Ya, siap. Kalau Jawa Timur, perkembangan kependudukan dari CTFR sudah cukup stabil, Bapak, di angka 1,9, 2,1. Jadi rata-rata TFR-nya di angka 2, rata-rata Ya, sudah. mencapai tujuan. Iya, sudah tercapai sih kalau dari Jadi sisi TFR. 56 tahun itu kita menurunkan dari berapa Jawa Timur waktu itu akhirnya gua lupa. Iya. Paling tinggi itu Jawa Barat. Iya. Karena ke Jawa Barat anaknya banyak banget. Iya. Oke, makasih. Nah, dengan TFR 2 ini kira-kira bonus demografi di Jawa Timur tercapai nggak? Bonus demografi di Jawa Timur saya rasa sudah tercapai. Sekarang sudah menuju ke aging population kayaknya kalau di Jawa Timur, Pak. Gitu. Kalau bonus demografi sudah melewati masa itu gitu. Jadi sudah umur 15-64 lebih banyak daripada 14 Iya, ke bawah. usia produktifnya dan lebih banyak. mampu. Iya. Tapi ada tujuan kan Pak? Iya. Ya Pak Sugianto ya? Sugianto apa Sugianto? Sugianto. Pak Sugianto. Kita kan akan membentuk demografi 2. Demografi 2 itu katanya akan meningkatkan usia produktif. Iya. Kalau sekarang 15-64, sekarang mungkin 15 sampai 7 berapa gitu. Iya. Akan membentuk ulama. Usia lanjut, Harapan hidupnya semakin tinggi gitu ya, Pak. ya dan produktif. Usia lanjut masih Produktif. aktif. Kamu kan usia lanjut masih aktif. Nah, bagaimana menurut Bapak di Batu ini? Di Batu ini usia produktifnya juga meningkat, Pak. Karena dengan tingkat pendapatannya juga otomatis ya, Pak. Tingkat pendapatannya meningkat, otomatis tingkat kesejahteraannya meningkat, harapan hidupnya makin tinggi. Makin tinggi. Terus menurut Ibu sekarang kesertaan ber-KB gimana? Kesertaan ber-KB kalau di Jawa Timur masih cukup hampir sama gitu ya, Pak. Meskipun dari yang tahun-tahun sebelumnya mengalami sedikit penurunan karena mungkin itu tadi rata-rata sudah memiliki pemahaman yang baik tentang program KB, tapi di sisi lain ada hal yang mungkin menjadi pertimbangan gitu, Pak. Apa itu kira-kira? Kenapa terjadi penurunan penggunaan kontrasepsi? Dari sisi jumlah pertemuan penduduk juga sudah cukup baik gitu ya, Pak. Saya rasa kalau terus diturunkan nanti lama-lama punah nanti begitu. Jadi untuk mempertahankan nanti kalau semuanya Ini mau ngikutin apa? Konsepnya Cina. Asalnya one child policy, Iya. sekarang jadi two child policy. Karena penduduk Cina kalau satu anak itu 50 tahun kemudian setengahnya hilang gitu. Begitu maksudnya. iya nanti takutnya Tapi ya di dua itu harus dipertahankan betul. iya. Berapa PA proposal sekarang?
CPA per pus. Pusnya berapa? Pusnya sekitar 6 juta. Iya. Di angka 69%. Iya. Mana yang tertinggi bagus? MCPR-nya hampir merata sih kalau di Jawa Timur Kak, kalau untuk 38 kabupaten kota untuk MCPR-nya gitu. Sekarang Unmet gimana? Ini di Jawa Timur kalau sesuai hasil pendataan juga di angka di bawah 10 sih Kak, di bawah 10%. Karena targetnya juga di angka di bawah 8 kan targetnya di bawah 8. Kalau menurut Pak ini apa lagi tentang kegiatan Poktan apa yang Kegiatan Poktan ini adalah kalau sekarang itu lebih ke arah menekan angka stunting. oh iya, Menekan angka stunting. Stunting ini menjadi kalau bisa zero, Pak. Iya. Kalau bisa zero, karena harapan kita bahwa dengan stunting ini turun, Pak. Stunting turun ini jadi kesempatan dari adik-adik kita nanti itu menjadi lebih tinggi, Pak. Angka kecerdasannya meningkat, kesehatannya juga nanti akan meningkat. Pak, itu kan ada komponen di kita. Iya. Sebetulnya harusnya adalah menjadi bagian penting dari penurunan stunting adalah BKB. Iya, Tumbuhnya di posyandu, kembangnya di BKB. iya. Bagaimana BKB perkembangannya? BKB sekarang di Kota Batu ini bagus, Pak. Kita dari 24 desa kelurahan ini hampir kelompoknya hampir ada satu desa kelurahan itu hampir 5, Pak. Hampir 5. Tercover nggak semua sasaran? Tercover, Pak. Semua anak masuk? Iya, semua anak masuk. Masuk di BKB? Iya, di BKB. Rata-rata 7 aspek perkembangan jalan? Jalan, Pak. Itu tandanya di apa? Evaluasinya? Kami masih belum melakukan evaluasi yang detail, Pak. Cuman dari pertemuan BKB ini semuanya terlaksana. Jadi tidak di bawah garis merah? Tidak. Jadi apakah gerakan kasar, gerakan halus, Iya. komunikasi pasif, Iya. komunikasi aktif, kecerdasan, menolong diri sendiri, dan tingkah laku sosial, semua bisa dikejar. Bisa Bagus dikejar. sekali. Harusnya kalau BKB-nya itu mulus, stunting itu tidak ada. Iya. Sekarang berapa stunting di sini? Kalau menurut Dinkes sekarang yang kita lakukan tahun 2024 ini sudah sebenarnya kalau kita menghitung sendiri, Pak, itu 10,4. EPPGBM, Iya. itu yang 10,4. Iya. SGGI itu berapa? Ya, kalau SGI-nya masih 25, Pak. 25. Tapi kalau kita dari kita sendiri yang menghitung segitu, Pak. By name, by address. By name, by address. Itu aja pegang. Sekarang kan akan dikembalikan kepada EPPGBM, Iya. elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis Masyarakat. masyarakat. Oke. Kira-kira saran dari Bu siapa? Puji. Bu Puji, apalagi yang harus dikerjakan oleh kita setelah stunting turun, peserta KB naik, TFR stabil, apa kira-kira? Kalau kita sekarang Jawa Timur harusnya fokus ke bagaimana membangun keluarga yang berkualitas sehingga mewujudkan generasi emas di 2045. Oke, masih apa? Ciri-ciri keluarga berkualitas? Masih satu, Apa namanya? sejahtera, Sejahtera, sehat, sehat, maju, mandiri, berwawasan ke depan, punya anak ideal, bertanggung jawab, harmonis, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini kakek-kakek masih apa? Ya mungkin kami kalah Pak. Cuman karena saya sering diajak jadi narsum, jadi kan Iya. harus mengapa. Jadi itu mah urusan ini. Siap, kami banyak belajar nanti. Enggak usah. Oke, jadi ini juga kenapa kita mengembalikan UPPKS ke UPPKA. UPPKS semakin ngawur. Semakin ngawur kan? Ada perusahaan diaku oleh kita UPPKS. Tidak ada berdampak kepada kesejahteraan sektor. Makanya kita kembalikan. Karena dulu pikiran kita disebut usaha peningkatan pendapatan untuk keluarga sektor. Itu dulu yang Bapak ada saran ke pemerintah yang baru?
Iya, kalau untuk UPPKA peran serta pemerintah ini sangat-sangat dinanti. Karena apa? Untuk membangunkan namanya UPPKA yang jadi cikal bakal dari MKM ini perlu peran serta dari pemerintah. Baik itu, kalau bukan modal saya rasa tidak begitu penting, Pak. Adalah dukungan dari manajerial dan pemasaran, Pak. Ini yang paling utama, Pak. Ini yang kita hilang. Dulu itu kan UPPK mula-mulanya income generity. Iya. Asektor diberi kelinci, asektor diberi domba supaya peningkatan pendapatan. Kemudian diberi kelapa hibrida, ya. Kemudian diberi takesra, ukesra, KPKU, BUMN membantu permodalan. Sekarang hilang. Nggak ada lagi. Terus pemasaran dulu itu di Bandara Juanda itu, nah kita itu ada produk-produk di situ, di mana Makassar itu ada standnya di mall-mall. Coba sekarang kita bagaimana ya membangkitkan itu lagi? Menurut Bu Puji gimana? Kalau menurut kami untuk UPPKA untuk membangkitkan kan sekarang eranya media sosial dan digital ya. Jadi harus lebih banyak bergerak di digitalisasi, ada media TikTok yang bisa menjadi sarana pemasaran. Kemudian mungkin kalau Facebook sudah agak ditinggalkan sama Twitter ya Pak. Kalau sekarang yang lagi in adalah di TikTok gitu. Jadi bisa promo lewat TikTok, apapun itu bisa dari situ. Dulu itu kan ada namanya jualan online itu dari dulu, dari mulai aku terbentuk asosiasi kelompok PPKS. Saya yang menciptakan lagu pertamanya itu 2004 sampai saya kader-kadernya diundang ke Gorontalo, hampir setengah pesawat diongkosin sama bupati. Oke, satu pertanyaan terakhir, layak nggak kalau BKKBN menjadi kementerian? Saya rasa dengan luasnya pekerjaan, luasnya cakupan wilayah, wajib untuk menjadi kementerian. Wajib. Kok datang aja ke Pak Prabowo lah. Bu Puji gimana? Kalau menurut kami kompleknya kegiatan cakupan dari substansi yang digarap sebaiknya memang menjadi kementerian gitu ya Pak, karena dan apalagi kita juga banyak iya gitu, jadi kan supaya lebih kuat di dalam struktur organisasi dan ke bawahnya itu bisa sampai level kabupaten kota. Sekarang kan kita sudah otonomi juga dengan kabupaten sebagai mitra kerja, jadi agak sulit juga kami untuk berkoordinasi seperti dulu gitu. Jadi akan lebih baik dengan kompleksitas. Dulu itu ada kementerian atau menteri negara kependudukan dan keluarga berencana. Padahal di negara-negara orang menteri kependudukan itu ada. Berdoa aja lah, ya. Iya. Bahwa Prabowo memasukkan kan mau menambah 10 katanya kementerian. Iya. Ini BKKBN coba bandingkan dengan menteri-menteri yang lain. Iya. Yang ada aparat di bawah, mana banyak kita dengan orang lain. Banyak kita kan. Kita punya PRKB, punya ASN, punya TPD, punya apa lagi ya? Punya Posyandu dan sebagainya diantaranya ya. Ada TPK. Kader kita juga banyak sekali. Kalau nanti gimana suruh bukan demo, permohonan aja ngabri gimana sana sih? Sayang nanti kan ada SDM yang berjenjang dari pusat sampai level RT kader gitu kan, kalau nggak dioptimalkan. Iya, itu mohon maaf tuh. BKB itu ciptaan Bu Muriati Sudibyo, Bu siapa? Yang Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Tapi karena tidak punya suhu ke bawah, tidak punya tangan kaki ke bawah, diserahkan BKKB ke Pariono. Maka tahun 82 dicanangkanlah di Cirebon BKB. Dan sukses sampai sekarang. Oke, itu aja Bu. Jadi setuju? Setuju. Kalau BKKBN jadi kementerian, Sangat setuju. 1, 2, 3. Setuju BKKBN jadi kementerian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.